Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 7 yang membahas tentang problematika dan evaluasi implementasi Understanding by Design. Pembelajaran kali ini masih bersama dengan kelompok 5 yang beranggotakan Eri Luksiana, Surya Purnama Putra, dan Indah Amalia. Pada elaborasi pemahaman, kami akan membandingkan problematika dan evaluasi implementasi UBD yang dijelaskan atau diulas oleh kelompok lain dengan literatur yang kami temukan. Pertama, problematika stakeholder. Dalam kasus ini, kami menggunakan literatur yang berjudul Analisis Model Kekuatan Stakeholder dalam Desain dan Implementasi Kebijakan yang ditulis oleh Purnama pada tahun 2014, dikutip oleh Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Ulasan antara hasil kelompok 1 dan 6 dengan literasi yang kami temukan. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 1 dan 6, kami menyimpulkan bahwa stakeholder yang dipaparkan memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Kelompok 1 dan 6 menjelaskan bahwa stakeholder sebagai orang atau lembaga yang berkepentingan terhadap kegiatan pendidikan. Stakeholder terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Stakeholder primer yang merupakan pemerintah, 2. Stakeholder sekunder yang meliputi pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan sekolah, seperti kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, staf sekolah, dan komite sekolah. Ketiga, stakeholder tersier yang merupakan masyarakat mitra. Stakeholder memiliki problematika seperti kurangnya keterlibatan dari pihak-pihak kependidikan, tuntutan kurikulum yang bertentangan, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum nasional dan keterbatasan sumber daya. Sehingga untuk stakeholder ini berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas sekolah, menjaga dan menertibkan sekolah, serta mengadakan pelatihan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya kolaborasi, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan dari semua pihak pendidikan. Selain itu, perlu adanya pengalokasian sumber daya yang memadai yang dapat mengatasi problematika tersebut. Kedua, problematika kepala sekolah. Dalam hal ini, kami menggunakan literatur yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam yang ditulis oleh Sayuti pada tahun 2012 yang dikutip pada Jurnal Publication Media Neliti. Ulasan antara hasil kelompok 2 dan 6 dengan literatur yang kami temukan. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 2 dan 6, kami menyimpulkan bahwa problematika kepala sekolah yang dipaparkan memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Kelompok 2 dan 6 menjelaskan bahwa problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah berkaitan dengan peran kepala sekolah sebagai edukator, supervisor, manager, inovator, administrator, leader, serta motivator. Sehingga untuk mengatasi problematik tersebut, kepala sekolah harus membangun komunikasi yang baik dengan guru dan staf pendidik lainnya. Selain itu, kepala sekolah juga harus menetapkan tujuan yang jelas dan terurut saat mengalokasikan sumber daya dalam mengimplementasikan UBD. Ketiga, problematika wakil kurikulum. Dalam hal ini, kami menggunakan literatur yang berjudul Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di SNPN 5 Padang yang ditulis pada tahun 2023 dikutip oleh Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Pada problematika wakil kurikulum, kami juga menggunakan literatur yang berjudul Analisis Perubahan Kurikulum di Indonesia dan Pengembangan Pendekatan Understanding by Design yang ditulis pada tahun 2023 oleh Friska Amalia dan dikutip pada Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Ulasan antara hasil kelompok 3 dan 6 dengan literasi yang kami temukan. Setelah membandingkan literasi yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 3 dan 6, kami menyimpulkan bahwa problematika wakil kurikulum yang dipaparkan memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Wakil kurikulum memiliki tugas membantu sekolah, dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum di lingkungan sekolah. Akan tetapi, dalam pengimplementasian UPD, wakil kurikulum memiliki problematika dalam hal perencanaan, waktu, budaya sekolah, serta referensi dalam pengimplementasian UBD. Sehingga, untuk menghadapi problematika ini, maka seharusnya pemerintah lebih menggalakkan sosialisasi mengenai penggunaan kurikulum merdeka dalam pendidikan di Indonesia.
Keempat, problematika guru. Kami menggunakan literatur yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Understanding by Design di Sekolah Alam Depok terhadap Kesadaran Mentadaburi Ayat-Ayat Al-Quran yang ditulis oleh Alfia pada tahun 2018 yang dikutip oleh Proceeding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains. Ulasan antara hasil kelompok 4 dan 6 dengan literatur yang kami temukan. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 4 dan 6, kami menyimpulkan bahwa problematika yang dihadapi oleh guru saat mengimplementasikan UPD adalah guru masih belum terbiasa menggunakan pendekatan kurikulum dengan UPD. Dikarenakan UPD sebagai kerangka kurikulum yang masih baru dan cukup kompleks sehingga tidak mudah diterapkan sesuai keperluan. Sehingga untuk mengatasi problematika ini, guru dapat mengikuti pelatihan yang dapat menambah wawasan dan pengimplementasian UPD. Selain itu, guru juga bisa melakukan kolaborasi dengan rekan kerja dalam merancang UPD yang kemudian hasil pelaksanaan rancangan ini direfleksikan dan dievaluasi dengan stakeholder di sekolah. Kelima, problematika siswa. Dalam hal ini, kami menggunakan literatur yang berjudul Redesigning an Introductory Language Curriculum, a Backward Design Approach, yang ditulis pada tahun 2017, yang dipublikasikan pada L2 Journal. Ulasan antara hasil kelompok 6 dengan literatur yang kami temukan. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 6, kami menyimpulkan bahwa pembahasan sesuai dengan jurnal yang kami baca. Problematika yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa terkait problematika UPD adalah adanya ketidakpastian antara tujuan penggunaan penilaian sumatif dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Sehingga untuk mengatasi problematika ini, dapat memberikan lebih banyak media pembelajaran bagi siswa yang berkaitan dengan kontekstual. Selain itu, dapat juga menggunakan media pembelajaran selain buku teks, seperti penggunaan podcast atau video interaktif, serta praktikum online, PET, yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mau belajar bersama dan menyaksikan video ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.